Tapi kalau menurut aku, kenapa tuh? kalau orang yang punya duit nih, Kenapa tuh? dia punya kuasa. Oke. Tapi menurut gua enggak. Kenapa tuh? Karena misalnya nih, kita yang enggak bermateri lawan orang yang bermateri, kita bisa menang. Bisa menang. Soal pemikiran. Nah, tapi contoh tadi ibaratkanlah gitu. Lu enggak usah mikirin duit gitu. Hoax mah itu minimal mandi dulu. Jadi siap. Halo Creative People, apa kabarnya nih? Semoga kalian sehat-sehat aja ya. Dan tentunya tetap semangat untuk menjalani rutinitas keseharian kalian. Sebelumnya kenalin, nama aku Hakim, mahasiswa program studi Pengelolaan Konferensi dan Acara semester 2 yang akan menjadi host pada podcast cerita PKA, Real Talk, Real Story. Akhirnya setelah sekian lama kita pamit undur diri dari dunia perpodcastan ini, sekarang kami kembali lagi hadir dengan nama yang baru, yaitu Cerita PK yang akan rilis setiap bulannya. Dan podcast ini dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Pengelolaan Konvensi dan Acara. Jadi di Cerita PK ini kita akan membahas seputar info terkait kampus, program studi, ataupun dunia event. Untuk sekarang aku bakal nemenin kalian untuk chit-chat dan ngobrol-ngobrol tentang culture shock masuk PKA. Jadi, kenapa kita memilih culture shock masuk PKA sebagai topik pembicaraan kita pada kali ini? Karena sehubungan dengan Poltekpar NHI Bandung dan juga seluruh Poltekpar di Indonesia ya, yang sedang melaksanakan pendaftaran seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata atau SBMPTNP dan juga SMM di Poltekpar masing-masing. Jadi diharapkan video ini dapat menjadi insight dan informasi buat teman-teman semua yang akan masuk kepada Poltekpar NHI Bandung, khususnya di program studi Pengelolaan Konvensi dan Acara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Di sini tentunya aku nggak sendiri, aku ditemani oleh teman-teman aku yang ganteng dan cantik. Tentunya ada dua mahasiswa dari Pengelolaan Konvensi dan Acara. Boleh dong untuk Kak Aca dan Kak Iqbal, boleh say halo Kak Aca dan Kak Iqbal. Halo. Kak Aca dan Kak Iqbal gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Hakim. Baik Kak Hakim. Baik ya, untuk mungkin menambah kesan lebih deep talk mungkin ya Kak Aca dan Kak Iqbal. Boleh dong Kak Aca dan Kak Iqbal memperkenalkan diri kepada teman-teman Creative People yang nonton. Oke, boleh. Halo Creative People semua, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dari program studi Pengelolaan Konvensi dan Acara semester 2. Halo Creative People, kenal lagi nama aku Hafsana Fauzia dari Pengelolaan Konvensi dan Acara semester 2. Oke, baik. Salam kenal ya untuk Kak Iqbal dan Kak Aca. Oke, langsung aja mungkin ya. Karena kita tak kenal maka tak sayang. Benar mungkin sekali. Kita lebih banyak ngobrol-ngobrol aja mungkin ya Kak Aca dan Kak Iqbal. Karena tema kita ini culture shock masuk PKA. Tentunya kita harus profiling dulu Kak Aca dan Kak Iqbal mungkin ya. Boleh. Kalau boleh tahu Kak Aca dan Kak Iqbal ini masing-masing kalian dari asal daerah mana sih kalau boleh tahu nih? Boleh Kak Iqbal? Asal daerah, mungkin kalau aku asal daerah dari Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar. Padang. Padang. Semen Padang. Beda. Boleh. Untuk Kak Aca sendiri gimana? Kalau aku Akamsi ya. Aku jadi orang Bandung. Kalau asal SMA aku dari SMA 15 Bandung. Baru Dakwel berarti ya. Baru USA ini mah. Orang Sunda asli. Sunda Betul. asli. Kalau boleh tahu nih Kak Iqbal dan Kak Aca itu waktu SMA dulu jurusannya apa ya? Kalau aku sendiri aku IPA. Sama, aku IPA juga. IPA. IPA 1 dong. Aku IPA. IPA 1. 4 dong. Aku IPA 4. Ih, kita sama. Sama. Oke. Nah, Ditemenin. jadi kita ini dari anak-anak yang jurusan IPA mungkin ya. Kenapa dari Kak Iqbal dan Kak Aca sendiri tuh milih buat masuk jurusan event? Kalau buat milih event mungkin bukan karena jurusan di SMA kali ya. Mungkin kalau dari jurusan SMA kalau dibilang nyambung juga enggak. Tuh. Tapi kalau lebih ke seharian sih, karena seharian di tempat sebelumnya di Tanah Datar pernah ikut rutin ikut event-event gitu, event-event daerah misalnya. Jadi tertarik Jadi lah ya tertarik untuk gitu. masuk. Kalau Kak Aca sendiri gimana Kak Aca? Kalau dari aku sendiri kan kalau emang dari jurusan dari SMA aku kan emang gak nyambung banget ya sama event. Tapi kalau aku tuh pilih event gara-gara saudara aku juga pilih jurusan event tapi dia di Poltekpar Bali Kak Hakim. Oh, jadi dapat inspirasi lah ya untuk masuk betul event. banget. Jadi tentunya kan kalau Kak Iqbal tadi bilang nih sebelum kita masuk
kuliah di zona event ini udah banyak lah berkecimpung. Iya. Boleh dong di-spill beberapa pengalaman sebelum kuliah ini volunteer ataupun jadi kru event. Boleh dong Kak Hafsah. Kalau dari aku dulu ya. Kalau aku dulu pas aku SMA aku sering banget ikutan ini sih apa sih acara-acara di sekolah. Aku sering jadi kru-krunya lah, kru-kru kecil-kecilnya di sana. Panit-panit gitu ya mungkin ya waktu SMA. Kalau Kak Iqbal kayaknya Kak Sama. Iqbal lebih banyak nih ya. enggak. kegiatan nih. Di Tanah Datar kayaknya Sama sibuk ikut banget. acara-acara di sekolah, misalnya acara OSIS gitu. Kita nggarap apa, dan juga di luar juga ada. Kemarin itu ada aku ikut Duta Genre, kalau tahu Duta Genre Kabupaten Tanah Datar. Ikut tahun 2020 dan panitia 2021 dan 22. Di sana sebagai koreografer dan acara juga. Oke, berarti udah mulai berkecimpung lah ya di dunia event Iya. ini. Dan kalau Kak Hafsah ini kan tahu kuliah jurusan event itu dari saudaranya tadi ya mungkin ya, yang jadi masuk event di Poltekpar Bali. Kalau Kak Betul. Iqbal sendiri tahu dari mana nih? Aku tahu dari senior dari SMA. Dia di sini juga udah semester 6 sekarang, tapi beda jurusan. Jurusannya pariwisata, destinasi pariwisata. Oh, Sama lihat di ini juga di IG. di Instagram. Instagram. Jadi tertarik gitu Tertarik. untuk masuk Poltekpar Renai Bandung. Oke. Dan pertanyaannya, dari sekian banyak kampus yang menawarkan event management ya atau misalnya pengelolaan konvensi dan acara, kenapa sih kalian ini memilih NHI untuk menjadi pilihan kalian untuk kuliah selama 4 tahun ke depan? Gimana nih? Kak Iqbal boleh. Memilih NHI tentunya semua orang udah tahu kali ya, mungkin ya, NHI ini adalah kampus pariwisata terbaik gitu dan tertua ya kalau nggak salah ya. Betul. Tertua, dan ada jurusan event management. Kebetulan banget karena itu tertarik dan pengen banget kuliah di sini gitu. Pengen ke Bandung. Pengen ya. ke Bandung juga. Ngerantau. Iya, ngerantau. Oke. Orang Minang mah suka ngerantau, ya nggak sih? Iya, betul. Boleh kalau Kak Hafsah gimana nih Kak Hafsah? Kalau aku emang benar ya, gara-gara NH juga kan politeknik pariwisata tertua ya di Asia Tenggara malah. Benar. Jadinya kayak nggak bisa diraguin lagi nggak sih kalau kalau udah lulus dari sini tuh pasti Sudah certified terjamin banget. lah, gitu. Iya, Iya. pasti banyak banget yang cari. Jadinya ya udahlah NH aja NH gitu. aja mungkin dah. Nah, kebetulan kita kan tahu ya di NH ini ada banyak sekali jalur masuk ya. Dan yang aku dapat nih dari data dari tim ini ternyata Kak Hafsah itu masuk dengan jalur SBM atau Betul. jalur tes. Dan SBM. Kak Iqbal ini masuk dengan jalur prestasi guys. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Iqbal. Boleh dong diceritain gimana sih pengalaman ikut seleksi masuk NH? Mungkin dari Kak Hafsah dulu nih yang SBM, kayak pinter berarti ya. Pinter banget nih kayaknya, pakai kacamata lagi. Kalau aku sendiri pas tahun kita SBM-nya online. Jadi pas kemarin ya udah kayak nyiapin video, terus tes psikotes. Abis tes psikotes kan itu ada kelulusan tahap 1. Iya. Terus dilanjut ke tes kesehatan. Kayak gitu-gitu aja sih kalau aku pas SBM kemarin. Kalau Kak Iqbal sendiri gimana nih? Ini Prestasi menarik ya gitu. jalur prestasi. Pastinya apa Ya, sih sebenarnya? People bisa kita dengar. Ini aku jalur prestasi itu adalah MOU kesepakatan Poltekpar dengan Tanah Datar, dengan Pemdanya Tanah Datar. Jadi itu dari Poltekpar sendiri mengambil setiap tahunnya 2 orang putra dan putri atau putra gitu dari Tanah Datar buat masuk ke Poltekpar ini. Jadi kita itu dites juga, tapi lewat kayak jalur SMM. Kalau Kak Hafsah kan tadi tahap 1 psikotes, tahap 2 tes kesehatan. Kalau kita pakai psikotes, wawancara, kesehatan juga terakhir gitu. Oh, jadi itu lebih kayak tesnya di internal Tanah Datar dulu, Iya. baru nanti kita kirim ke Poltekpar. Iya, begitu. Berarti Kak Iqbal ini yang paling keren di Tanah Datar. Betul gak? Makanya lolos. Makanya lolos. Makanya lolos. Oke. Jadi setelah ikut tes itu kan pasti kita ada pengumuman lulus tahap 1, lulus tahap 2. Gimana sih rasa kalian gitu? Perasaan kalian apakah excited kah atau Tegang banget. terharu atau menangis? Tapi mungkin aku ya? daftar SBM juga awalnya, tapi nggak lolos tahap 1. Oh. Sedih jalur prestasi. Makanya sedih. Jadi gimana dong kesannya buat Kak Hafsah keterima NHI gitu? Pastinya seneng ya diterima di salah satu Poltekpar terbaik nih. Terus kayak unexpected aja sih sebenarnya kalau bisa diterima di sini. Seneng gitu. banget ya. Seneng banget.
Kak Iqbal gimana yang sempat gagal di SBM Nah, mungkin ya? itu kan awalnya ada SBM itu kan bikin video ya. Mm-mm, Bikin bikin video video. tes. Nah, Bikin udah video upload tuh. Udah upload, ternyata tahap 1 nggak lolos. Mm-mm. Terus ada jalur prestasi, coba daftar juga. Alhamdulillah lolos. Dan itu pengumumannya pas setelah hari 1 hari setelah wawancara. Setelah wawancara Ya, itu langsung diumumin. dosen Poltekpar yang datang sendiri ke Tanah Datar. Oh, jadi dosen dari tim Poltekpar Enhai langsung ke sana, Langsung berarti? langsung ke sana. Jadi kemarin tuh pas pengumumannya dari bokap lagi tidur. Tuh, gimana tuh? Dibangunin. Menarik nih. Bangun dulu, kamu keterima. Masih kayak mimpi maksud saya. Gak percaya Iya, gitu ya. akhirnya ke Bandung, akhirnya kuliah gitu. Akhirnya kuliah. Di Poltekpar lagi, event manajemen lagi. Kelas. Oke. Alhamdulillah yang diinginkan gitu. Oke, jadi buat teman-teman creative people, buat yang nggak keterima di SBM, mungkin bisa mencoba jalur-jalur lain ya. Iya. Ada jalur prestasi dan juga ada jalur mandiri. Jadi Benar. bisa langsung Betul. aja dikepoin di IG Poltekpar Enhai Bandung, teman-teman. Nah, setelah kita masuk mungkin ya ke ranah kuliah, keterima, pasti tidak asing dengan yang namanya ospek mungkin ya. Iya. Betul. Nah, untuk di Enhai sendiri, ospek itu akan namanya PSDP, PSDB iya benar. yaitu PSD. pelatihan sikap dasar dan kepemimpinan. profesi. Profesi. Profesi Iya. dong. Oh iya, Pelatihan Sorry. sikap dasar dan profesi. Nah, boleh nggak sih Kak Aca dan Kak Iqbal ini di-spill tipis-tipis aja pengalaman kalian tentang PSDP nanti yang bakalan dialami oleh teman-teman yang bakalan masuk NHI. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang masuk NHI pasti mengalami PSDP, dan PSDP. itu wajib ya. Wajib. Kak? Wajib. Ada lulus nggak lulus juga Ya, ya. harus Betul. wajib harus ikut. Ya. Boleh dong di-spill dong. Kak Iqbal gimana waktu PSDP kemarin? PSDP ya, mungkin banyak ini ya culture shocknya. Karena kita di sini ngelatih sikap dasar, disiplin segala macem gitu. Jadi awal-awalnya nggak disiplin jadi disiplin, kaget gitu. Kok kaget gitu ya. Kaget banget lah pokoknya. Tapi asik. Asik. Itu momen yang nggak bisa dilupain sih. Betul. PSDP. Kak Aca coba gimana dari Kak Aca? PSDP tuh benar-benar memorable banget ya. Kayaknya ini kayak perasaan yang pasti bakal kita ingat sampai kita lulus. Bener. Terus ini Kak Iqbal kayaknya saking serunya Kak Iqbal pengen lagi kan PSDP. Kan udah lulus. Karena udah lulus. Udah Gak apa-apa, lulus. buat Kak Iqbal boleh kayaknya 2 kali. Seru banget soalnya Seru PSDP. banget. Soalnya bakalan ya membekas lah ya di hati kita. Banget. Sama PSDP itu yang menjadi dasar kita tahu tentang culture di Enhai Bener. mungkin ya, Betul. teman-teman. Oke, jadi setelah masa-masa PSDP yang seru sekali ini, teman-teman kita kan akan mulai masuk ke perkuliahan. Mm-mm. Dan tentunya di awal-awal mungkin belum pakai seragam, tapi gimana sih perasaan Kak Aca dulu deh di hari pertama menjadi mahasiswa PKA gitu, masuk kampus pakai seragam. Pakai kelas. seragam lagi. Coba gimana dong Kak Aca? Mungkin perasaan pas pertama kali masuk kelas kan kita masih pakai putih hitam ya. Iya, Iya. betul. Masih pakai penguin. Nah, Perasaannya sebenarnya kultur shocknya tuh bukan ngeliat keadaannya. Soalnya kan kita udah kenal kan pas di PSDP. Tapi lebih ke muka-muka orang-orangnya sih Kak. Kenapa tuh? Kenapa muka orang? Orangnya Muka orang kenapa nih? dari PSDP terus kita ke kampus ke kelas itu bener-bener beda-beda banget ya Kak. Bedanya positif nih, positif. Positif dong, mulai kayak kok jadi lebih ganteng sama cantik Astaga. nih pas udah masuk kampus gitu Luar kayak biasa. Masya Allah gitu. Masya Allah banget. Adem ngeliatnya. Jadinya kayak semangat banget ya ke Semangat nih kampus. masuk kampus. Tiap hari masuk mungkin ya. Apalagi mahasiswa-mahasiswi NHI itu harus grooming Benar Mm-mm. sekali. Rapi. Wajib itu, wajib grooming. Gitu. Harus rapi. Harus rapi, wangi-wangi juga. Kalau dari Kak Iqbal, boleh dong Kak Iqbal gimana? Pas masuk kelas itu apa ya? Nyesuaiin sama teman-teman sih bergaul. Tapi teman-teman di kelas semua pada asik. Asik semua, lingkungan juga asik gitu. Nyaman lah ya. Nyaman, berarti ya. bikin nyaman Bikin gitu. nyaman. Oke. Sebenarnya setelah masuk itu ada gak sih kesulitan gitu? Atau tantangan apa yang menjadi awal-awal kalian tuh kuliah di PKA? Boleh dong dari Kak Iqbal mungkin ya yang anak rantau boleh. Mungkin akan sedikit berbeda ya. Iya benar tantangannya, banget, betul. benar berbeda. Karena kita berbeda bahasa, terutama bahasa budaya. Jadi itu pengaruh lah buat awal-awal gitu. Sebelum menyesuaikan bahasa pasti beda, lingkungan juga beda gitu. Banyak lah sekarang mungkin mulai udah beradaptasi gitu. Udah bisa lah nyesuaiin gitu. Udah mulai bonding. Udah ya. mulai bonding. Oke.
Kalau Kak Hapsah atau Kak Aca ini yang barudak well yang akamsi Iya, mungkin Kamsi nih. Tantangannya akan seperti apa sih untuk Kak Aca? Kalau aku tantangannya lebih ke peralihan dari siswa ke mahasiswa mungkin ya Kak Hakim ya. Iya. Soalnya Gimana? kayak pas masih jadi siswa kan kita nggak terlalu disiplin, bener. terus kita manajemen waktunya kayak ya udahlah gitu, santai aja. Gitu. Masih Terus, banyak main ya. masih Hmm. banyak main. Terus pas udah jadi mahasiswa ternyata, ternyata manajemen waktu tuh penting banget. Penting banget, ya, Terus kayak biar nggak tabrakan Iya. gitu, semua deadline yang ada kayak gitu sih. Bener. Peralihan dari Harus bisa siswa manage ke waktu ya. mahasiswa. Mm-mm. Mm-mm. Ya memang ngaruh banget ya mungkin ya dari kita dulu SMA hahi gitu. Mm-mm. Iya. Mungkin sekarang kita kerasa lah ya Iya. perbedaannya. Memang agak hektik aja Betul, mungkin ya. hektik banget tuh sih. Oke, terus mungkin ada beberapa pertanyaan nih. Kita kan di prodi program studi pengolahan konvensi dan acara. Mm-mm. Apakah kita tuh cuma belajar aja atau memang langsung terjun? Jadi boleh dong diceritain pengalaman terlibat menjadi kru event selama menjadi mahasiswa di program studi PKA ini. Boleh Kak Aca, boleh dong. Kalau nanya apakah kita cuman theoretical aja, jelas enggak ya, karena kita D4, kita sekolah vokasi, jadinya Iya. kita kebanyakan kita terjun ke lapangan. Praktek ya? Betul Mm-mm. banget. Kayak kalau dari aku pas awal semester ini, aku kan dibagi ke event internal yaitu di S Natalis atau ulang tahunnya Poltekpar. Itu memorable banget buat aku karena buat nyiapin ulang tahunnya Poltekpar gitu kapan lagi Ini kapan lagi kan ya? jadinya kayak itu paling memorable. Terus kalau event eksternal aku dapet event jadi tim regisnya dari perusahaan Telkom. Berarti langsung ketemu sama pihak eksternal Iya, berarti aku ya langsung Kak dapet Aca nih. dari tim eksternalnya. FYI dulu kita awal semester 2 dibagi event eksternal dan Mm-mm. internal gitu. Jadi Oh, kita dibagi. dapat event eksternal. Nah, kalau aku internalnya kemarin yang Semnas, Seminar Nasional. Nasional. itu ya. Yang semester 6 yang habis PT. Kalau Angkatan semester 20. 6 itu, Iya, angkatan benar. 20. kalau eksternalnya Mercedes kemarin. Nah, Mercedes ini apa nih? Bagus nih gitu. Mercedes itu ulang tahun Mercedes yang kelima dan dihadirin oleh beberapa negara gitu. Jadi internasional ya. Kak? Internasional lah. Skillnya lebih gede. Iya, lebih gede, rame gitu. Acaranya juga 3 hari. 3 hari. Nginep itu Nginep. kita kru. Nginep, difasilitasin lah. Jadi Pasti itu mah. Oke, jadi buat teman-teman yang mau masuk prodi PKA itu nggak usah terlalu bingung ya. Kalian nanti benar. apakah akan belajar terus? Iya. Contohnya dari pengalaman Kak Aca dan Kak Iqbal itu kita baru semester 2 Dua. ya. Baru 1 tahun pertama aja kita udah ngerasain Banyak event-event pengalaman eksternal gitu. banyak Iya, banget. banyak banget Banyak pengalaman. banget. Yang salah satunya tadi ada Mercedes, Iya. ada Dies Natalis juga ya. Mm-mm. Terus untuk mata kuliah apa sih yang paling disenangi gitu selama Yes. kalian belajar di Poltekpar ini? Hmm. Boleh. Kak Iqbal, apa mata kuliah yang paling disenangi Kak Iqbal? Aku matkul yang disenangi itu yang PPO, PPEO. PPO. Pengelolaan event olahraga. Event Gitu. olahraga. Karena suka olahraga juga, jadi tahu cara bikin event olahraga tuh kayak gimana sih gitu. Kita juga diajarin dari awal banget gitu. Dari awal banget caranya gimana gitu. Dari Itu paling dasar senang. lah Iya, ya. dari dasar banget lah pokoknya. Sampai aturan-aturan, Iya, mungkin ya, semuanya. tata cara semuanya. Iya. Kalau Kak Aca apa mata kuliah favorit? Aku lebih suka ke event perencanaan event hiburan. Event hiburan. Oh. Mm-mm. Soalnya di situ kita beneran dilatih, dia bener-bener dilatih gimana dasarnya tuh kalau kita mau jadi event organizer, mau bener. bikin suatu event hiburan tuh kayak gimana. Nah, kita belajarnya dari situ, dasar-dasarnya itu seru banget sih soalnya detail banget. Jadinya kayak kita punya dasarnya lah gitu. Udah punya dasar sebagai event organizer kayak gitu. Tapi kita juga bukan belajar tentang event semua, kita juga ada belajar kewarganegaraan, iya. agama, bahasa gitu. Prancis. Oh, Ya, ini bahasa juga Prancis. akuntansi juga masuk kita. Oh, iya. Apa tuh Jurusan akuntansi? RAB. RAB kita, jurusan RAB. Kayaknya Kak Hapsa dan Kak Iqbal ini mata kuliah favoritnya event. Memang anak event Iya, banget mungkin event ya. banget Event dong. banget. Event banget. Terus ada gak sih kayak pandangan kalian lah terhadap lingkungan NH seperti dosen, staf ataupun mahasiswa yang lain selama kalian berkuliah nih, pandangan kalian tuh gimana sih gitu? Boleh dong Kak Hapsa dulu deh. Kalau dari aku bener-bener di lingkungan anak tuh bener-bener selalu ya. Kalau aku
misalnya aku baru masuk nih KNHI, itu pasti aku selalu lihat orang-orang tuh senyum. Senyum. Gitu. Kayak pas banget kayak Golden Rules yang Nomor keempat, 4, smile please. Jadi asik. bener-bener kayak kalau misal aku masuk tuh bener-bener kayak tenang banget ya gitu. Terus lihat orang-orang ramah sambil semua, senyum, terus di greeting juga. groomingannya bagus, rapi. Pas SMM aja kita pakai baju bebas misalnya. Mahasiswa kating-kating di sini yang greeting kita udah di greeting gitu, udah disapa. Udah disapa. Jadi jadinya kayak kok kayak tenang gitu, nyaman gitu, nyaman banget gitu. Kayak terakrab gitu akrab. Terus dari dosen-dosennya juga sangat-sangat insightful banget ya. Terus kayak banyak banget pengalaman mereka yang pas dibagi ke kita, kayak kita amazed banget dengernya kayak gitu sih. Wow. Kalau dari Kak Iqbal gimana? Ya yang tadi gitu. Nyaman. Rasa nyaman aja gitu ya. Karena yang tadi greeting, senyum. Jadi kita merasa nyaman gitu. Sebelumnya nggak pernah di greeting, nggak pernah disenyumin gitu. Di sini semuanya senyum. Jadi senyum aja. Senyum. Gitu. Jadi bawaannya enak. Iya. Pahala juga nggak sih senyum? Subhanallah. Dan ini guys ya, jadi FYI mungkin ya, seperti yang tadi dikatain sama Kak Aca mungkin ya. Jadi kita ini khususnya prodi kita ini di vokasi dan D4 mungkin ya. Jadi bukan S1. Yang berarti lebih banyak prakteknya dibanding dengan teorinya. Kalau aku dengar sih katanya setiap semester itu kita ada stulab, studi lapangan atau field trip. Betul. Yang katanya gratis katanya, jalan-jalan gratis. Nah, dari Kak Iqbal dulu deh, ada nggak sih hal yang menarik atau memorable banget nih pada saat studi lapangan? Boleh dong. Kemarin itu kita habis field trip ke Intimate Konser. Yang konsernya itu ada tiga artis yaitu Judika, BCL sama Afgan. Itu kita gratis, dibayarin tiket, penginapan, makan, transport. Jadi tinggal berangkat nonton konser happy. Mana artisnya 3 teratas juga lagi. Top. Siapa yang nggak kenal BCL gitu? Coba dikit lagunya Kak Hakim gimana? Nggak tahu, aku nggak kenal BCL. Bukan BCL lovers deh. Aku anaknya indie banget. Indie, si paling indie banget saya. Anak senja. Jadi itu mungkin yang berkesan dari Kak Iqbal. Mungkin iya, kita benar, bisa belajar. Observasi juga kita sambil nonton konser gitu. Kapan lagi kita nonton konser rame-rame bareng dosen gitu. Bareng dosen juga ya ikutnya. Udah dibayarin, tinggal bawa badan doang. Nikmatin doang. Dengan UKT yang murah banget gitu, 2.050.000 kita udah bisa nikmatin ini semua gitu. Udah worth it banget lah. Ada worth it banget. Untuk Kak Aca sendiri gimana Kak Aca? Kalau aku dari apa tuh namanya? Field trip. Apa? Field trip. Iya, kalau dari aku kan kalau field trip udah dari Kak Iqbal nih. Kalau dari aku mungkin pas kita UAS semester 1 kali ya. Iya, praktek ya. Nah, kalau itu pas UAS semester 1 kan kita disuruh buat dummy event, tapi kita beneran bikin eventnya. Terus perancangan konsep-konsepnya itu bener-bener seru banget sih. Pas kelas kita kemarin bikin NTSC. Itu bener-bener dimulai dari konsep, terus streaming segala macam. Itu bener-bener kayak awal dari kita kenal gimana sih kita kerja di event tuh, di industri event tuh kayak gimana. Nah, di situ itu memorable banget sih kalau buat aku. Soalnya itu kayak first time aku di dunia event tuh ternyata kayak gini ya gitu. Oke. Kalau dari Kak Hakim itu gimana? Juga langsung pelaksanaannya ya? Iya, langsung dilaksanain. Langsung praktek di kampus. Kalau nggak salah ada juga langsung dari ketua event manajemen yang Mr. David Hain itu. Iya, betul. Dihadiri Mr. David. Iya. Jadi memang memorable banget ya. Kalau dari aku sendiri mungkin ya, untuk field trip tersendiri itu memang bener yang dikatain Kak Aca dan Kak Iqbal, itu kita memang tinggal belajar aja mungkin ya. Kayak kita nggak harus mikirin bayar apa, penginapan, tiket konser, karena itu udah diakomodir oleh pihak prodi ya, kampus. Jadi kita tinggal nulis, observasi, belajar dan laporan aja. Jadi itu yang benar-benar worth it dengan 2.050.000 ya. Bener. 1 semester 6 bulan kita udah dapat fasilitas yang banyak, pengalaman eksternal internal pun juga banyak. Oke, mungkin dari semua obrolan kita boleh dong buat Kak Iqbal dan Kak Aca kasih pesan-pesan atau tips and tricks untuk para creative people yang mau masuk prodi PKA nih. Boleh dong. Dari Kak Iqbal, tips and tricksnya. Tips and trick masuk ya.
Iya betul. Buat yang masuk, tapi yang SBM udah ada yang lulus kan? Iya SBM itu Tahap udah satu. tahap 1. Tahap 1. Oh, baru tahap 1. Baru tahap Oh, satu. semangat, masih ada satu lagi. Satu lagi. Satu Mm, lagi. Satu tahap lagi kalian bisa masuk join ke keluarga Iya, kita. menjadi keluarga PKA. PKA. Boleh. Buruan. Jadi ini aja, perbanyak belajar dan manfaatkan yang sudah diberikan dan yang sudah difasilitasi Kasih. jangan disia-siakan gitu. Betul sekali. Udah seenak ini disia-siain Sayang banget banget. gitu. Iya. Padahal kemarin kita ada kalau nggak salah belasan ribu yang daftar pas angkatan kita. Tapi yang cuman keterima 700-an. 700-an ya, Di segitu. bawah 1000 lah ya. Banyak yang terbuang gitu. Jadi kita yang udah keterima ini bersyukur dan jangan disia-siain gitu waktunya. Betul. Itu mungkin ya dari Kak Iqbal, Iya, dari benar. Kak Aca sendiri boleh dong. Karena SBM-nya udah mulai, jadi aku mungkin kasih tips and triknya ke yang SMM gak sih? Iya, boleh. Trik sulap. Enggak dong. Oh, Tips and triknya mungkin belajar di bahasa Inggris ya. Soalnya kan pada wawancara kan, iya. kalau SMM, Sama wawancara. Iya. biasanya wawancaranya tuh pakai bahasa Inggris. Terus ya mungkin dilancar-lancarin aja buat belajar bahasa Inggrisnya. Terus buat tips and tricks yang lainnya, mungkin banyak-banyak berdoa ya. Banyak-banyak soalnya. Saingan banyak banget. Saingan Iya, banyak saingannya banget. banyak Jangan sampai banget. kalian yang tersingkirkan gitu. Kayak banyakin berdoa supaya dibantu sama yang di atas. Bener gitu. banget. Karena usaha tanpa doa sama dengan sia-sia. Iya, Bener betul banget. banget. Oke, sebelum kita tutup, apa sih harapan Kak Iqbal dan Kak Aca untuk industri event ke depannya? Boleh Kak Aca, harapannya apa nih? Aku harapannya bener-bener pengen industri event di Indonesia tuh semakin maju ya. Apalagi kita lihat sekarang banyak banget artis-artis dari luar nih. Yang udah datang ke Indonesia semenjak pengen Covid Kak Aca. pengen banget datang ke Indonesia gitu. Terus kayak antusias dari penggemar di Indonesia itu kan tinggi banget Iya, ya, tinggi banyak banget, ya. banget. Terus kayak aku pengen Rame banget itu. aku pengen industri di Indonesia apalagi di event itu makin maju aja sih. Terus kayak bisa ngundang kita sebagai mungkin ya. krunya mungkin ya. Tolong mungkin dicatat Iya. besar di Indonesia, kontak aja Kontak @event kita. MBK. Iya mungkin ya. benar banget event MBK. Event MBK. Jadi kita bisa menjadi kru event Iya, mereka. siap siaga. Siap siaga. Kita siap siaga. 24/7 kita siap. Benar banget. Buat Kak Iqbal sendiri gimana sih harapan Kak Iqbal? harapannya mungkin iya kayak seperti kayak Kak Hafsah tadi sudah banyak mulai lagi event industri konser lah, contohnya kemarin yang barusan Blackpink. Blackpink. Itu rame banget full Nonton. gitu. Nonton di YouTube. Udah nggak dapat tiket Kak. Nggak dapet tiket. Iya. Susah dapat tiketnya. Saking antusiasnya Saking mungkin ya. antusiasnya. Ada lagi yang bakal datang, Coldplay. Coldplay. Coldplay itu Ini booming Booming sekali banget. nih Coldplay. gempar satu Indonesia yang awalnya nggak tahu Coldplay malah ikut-ikutan Coldplay. Si paling Coldplay ditanya paling- lagu nggak tahu. Sampai Look at the star doang. Aldi Taher Aldi sampai Taher. rame Bener. Jadi dia memanfaatkan itu momen itu. Momen itu. Bagus lah berarti ya. Bener. Berarti industri event di Indonesia ini sebenarnya untuk pasar sendiri sudah rame. Sudah mungkin. rame Rame banget. Jadi kita harap semakin berkembang. Semakin berkembang dan itu stabil tadi- lah. Dan itu tadi ya, jangan lupa kontak @event MBK. Iya benar buat sekali kontak kita. menjadi kru event di event. Oke, mungkin kita udah ada di penghujung acara nih. Banyak banget obrolan yang udah kita bahas tadi. Terima kasih banyak buat Kak Iqbal dan Iya, Kak makasih, Aca Kak Hakim. karena Makasih, sudah Hakim. bersedia menjadi narasumber kita. Semoga podcast pada episode kali ini dapat menjadi ilmu dan informasi baru untuk creative people yang tertarik dengan dunia event atau untuk ingin masuk ke Poltekpar NHI Bandung, khususnya di Prodi PKA. Terima kasih juga untuk para creative people yang sudah mendengarkan podcast ini. Tetap tunggu kami di episode-episode selanjutnya dan topik yang menarik dan narasumber kece lainnya. Benar. Terima kasih and see you. Dadah, Bye-bye. guys. Kita tunggu. Dipersembahkan oleh Himpunan Mahasiswa Pengelolaan Konvensi dan Acara. Jadi di cerita PK ini kita akan membahas seputar info. Ini emang udah roll? play. Oh ini nggak di Ya, stop. 3 2 1. kan gini nih yang kayak tadi. Lu nggak usah mikirin duit, nggak mikir. Bener, itu bener. Asal-asal. Itu asal-asal tapi manjada wajada. Manjada. Artinya Kak Hakim boleh. When there is a will, there is a way. Wis, not people not me. Pabeg.
Udah Kak, enggak, Udah, udah apa ini udah. Kan kenakan kan makanya tambah aja lagi.